Sebenarnya beritanya udah lama ya, maksudnya udah sebelum pandemi kemarin itu kejadiannya. Sebelum pandemi sempat ya overuse lah karena kebanyakan kerja, terus kita pola hidupnya juga kurang bagus karena apa tidurnya kurang kurang cukup karena kita harus kadang-kadang berangkat pagi-pagi ke kota lain, terus nggak sempet tidur, harus main malam gitu lagi berikutnya lagunya tinggi-tinggi, jadi overuse aja, jadi overuse vokalnya. Jadi ada satu saat pas bangun pagi tuh kayak berdarah gitu pita suaranya, oh ini kenapa gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba pandemi gitu, jadi dokter udah nyaranin memang sebelumnya untuk stop minimal 4 bulan, untuk tidak boleh bernyanyi kalau memang pita suaranya nggak mau bener-bener dadah. Nah, kalau bener-bener pita suara itu nggak mau bener-bener rusak gitu loh. Jadi ya udah, cuman waktu itu kan banyak ada kontrak-kontrak yang harus kita kerjain, jadi aku nggak tahu gimana cara untuk istirahatnya gitu. Tapi tiba-tiba pandemi, jadi ada hikmahnya buat aku pandemi. Begitu pandemi aku benar-benar total rest, hampir setahunan lebih kan. Jadi dia sembuh sendiri karena memang tidak digunakan, artinya benar-benar seperti yang kata dokter harus istirahat. Jadi sekarang udah normal semuanya, sudah sembuh gitu. Tapi Bang Judika sering nggak sih ngalamin kayak gitu? Enggak, yang paling parah sih itu doang kemarin yang paling parah. Dan kebetulan karena aku juga tahu ada kayak Mas Ari juga sempat begitu, dia sempat ngobrol juga, ya dia sempat istirahat juga setahun. Dulu udah siap sebenarnya untuk paling jelek ya mungkin ya harus istirahat atau gimana, kita nggak pernah tahu lah. Tapi yang jelas dari kejadian itu aku memanage waktu untuk kapan istirahat, terus kapan harus ambil kerjaan, kapan memang harus udah harus istirahat gitu. Jadi nggak semua diambil, lebih ini aja, lebih milih-milih, bukan milih-milih karena apa-apa, tapi karena suaranya harus dijaga supaya nggak ngecewain orang juga pas nyanyi, nanti nggak bisa maksimal gitu. Jadi sekarang lebih diatur aja semuanya, tapi udah kembali normal semuanya, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Memang kemarin juga katanya sempat pelipisnya berdarah ya Bang. Itu kenapa sih Bang? Pelipis berdarah karena main motor lagi, karena main bola gitu. Istriku sebenarnya takutnya aku kenapa naik motor, malah kejadiannya di bola yang notabene dari dulu udah main gitu. Tapi biasanya kan kejadian-kejadian di lapangan itu kan ya kita nggak pernah tahu. Biasanya pemain bola emang kena kaki gitu, ankle apa gitu kan. Nah, ini waktu itu benturan di kepala waktu lagi main, mungkin lagi bener-bener semuanya semangat, lawan sparringnya juga lagi bener-bener pengen bertahan. Jadi ada bola lambung yang lagi kita bangun untuk nyerang lawan, bolanya nanggung gitu. Aku lagi mau sundul dari tengah mau ngelewatin pemain lawan sebenarnya. Ternyata lawannya juga lari kenceng banget, terus dia tinggi. Karena dia tinggi, bolanya di bawahnya mungkin dia seperti kayak nyeruduk gitu loh, karena aku lebih kecil dari dia, jadi kepalanya ketemu sama tulang pelipis di sini. Jadi ya itu berdarah, aku juga awalnya nggak sadar gitu, karena terus sakit doang, terus sakit aku tidur, terus aku pegang gini kan, aduh gitu, ternyata pas aku pegang udah darah semua di mata. Jadi kayak memang dia berhamburan gitu. Ini satu kejadian yang paling fatal juga selama aku main bola sebenarnya. Jadi ngelihat darahnya banyak di tanganku tuh kaget. Tapi ya udah, ada teman-teman langsung bilang bawa ke rumah sakit ya. Karena kebetulan aku hari itu ada ngejuri juga di Final Idol. Jadi aku langsung mikir gimana ini nanti gitu. Jadi aku bawa, ada kebetulan temen juga main bola itu seorang dokter, jadi dia usulin yang dekat ke stasiun TV-nya gitu, Siloam. Jadi aku pergi ke Siloam, udah dijahit. Tadinya mau 12, aku bilang kalau boleh gimana caranya nggak kelihatan gitu. Jadi dijahit seamless lah. Jadi cuma 6 tapi berjarak-jarak gitu supaya nggak terlalu kelihatan. Ya begitulah. Tapi akhirnya sekarang udah ya mungkin alisnya udah, bulunya beberapa udah nggak tumbuh, tapi ya sudah resiko. Oke, ngomong-ngomong tadi suka bola katanya, terus suka motor juga. Dari kapan sih Bang Judika suka motor?
Kalau bola dari kecil main lah, dari emang hobi sama anak-anak daerah kan apa-apa tuh mainnya ya main bola gitu. Main bola plastik lah, main bola apa. Tapi kalau motor tuh sebenarnya pas pandemi yang tadi aku bilang, pas suara lagi memang benar total rest. Dan aku kan hobi olahraga gitu. Nggak boleh main bola, nggak boleh ketemu siapa-siapa, jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Udah bosen di rumah 7 bulan waktu itu, udah 7 bulan pertama. Itu rumah kayaknya udah aku cat dari atas ke bawah untuk nambah kegiatan apa yang nggak perlu dikerjain udah aku kerjain, tapi akhirnya kayak badan berontak tuh, apa yang ngapain olahraga. Yang tiba-tiba Darius telepon, Darius bilang yuk main motor ke gunung gitu. Jadi ke gunung nggak ketemu orang gitu, main trail gitu, aku nggak tahu, jadi pertama ikut-ikutan aja diajak, tapi akhirnya ketagihan sampai sekarang gitu. Berarti ikut klub gitu ya, Bang? SGP, Celebrities Gaspol aja kita ada. Kalau tadi SFC itu Celebrities Football Club, yang ini kita namanya Celebrities Gaspol, orang-orang entertainment yang suka motoran. Tapi katanya Kak Duma sempat bawel juga nih, Bang Judika beli motor lah ini, itu benar gak sih Bang? Ya bawel karena memang perlu dibawelin, aku beli. Ya kalau orang nggak tahu kan beli motor trail sampai 7 tuh buat apa gitu kan. Jadi sebenarnya kan awalnya kan cuma satu. Dulu pertama main trail tuh kan pakai masih minjem, malah disiapin sama tim, disewain motor karena aku nggak tahu. Ternyata pas main itu kan motor tuh tinggi-tinggi, ternyata motor trail di kaki itu nggak nyampe. Jadi jatuh suka karena berhenti tapi nggak ada injekan gitu loh. Jadi harus jatuh. Nah mulai dari situ coba nyari-nyari motor yang lebih pendek gitu. Beli satu motor terus nggak cocok sama ini, masuk ke jalur yang ini nggak cocok, akhirnya terus nggak coba 4 tak, mau nyoba 2 tak, akhirnya ya itu ada yang 150 cc, ada 100, ada 300, ada yang 2 tak, akhirnya jadi sampai 7 gitu. Belinya diam-diam nih atau gimana nih? Atau beli dulu baru ngaku atau gimana nih? Kebanyakan sih gitu. Beli dulu baru ngaku, karena kalau minta dulu ada yang diizinin, ada yang melalui proses perdebatan berhari-hari. Jadi aku memilih untuk beli dulu karena aku tahu itu juga dia sebenarnya nggak ngelarang, cuman buat apa gitu loh. Nanti diterangin, kalau cewek kadang ngomongin bola kan juga kita terangin juga agak kadang-kadang nggak ngerti, ngapa sih rebutan bola, ngapain ini nggak di sini, kok nggak ditendang ke sana. Tidak sesimpel itu gitu kan. Jadi daripada aku nerangin panjang-panjang, aku beli aja dulu. Baru berdebatnya belakangan dikit-dikit. Karena aku kenal juga istriku, dia nggak bakalan gimana-gimana. Cuman marahnya paling sampai matahari terbenam selesai. Ya mungkin terbenamnya seminggu gitu. Paling lama. Tapi dia ada keinginan buat nambah lagi nggak nih? Nambah motor lagi, koleksi motor lagi? Nambah. Kayaknya keinginan itu akan selalu ada ya, maksudnya karena motor juga update terus, ada yang baru terus. Dan sebenarnya gini, kalau aku tuh beli motor tuh kan istri juga belakangan jadi support kan, karena apa itu olahraga. Trail ini salah satu olahraga yang aku pernah main sekali, aku turun 2 kilo. Main trail ini karena capek, kalau di sana ada kayak lumpur apa, kita bangunin motor, kalau jatuh dorong lagi, kalau nggak bisa lewat. Beda sama yang touring gitu kan. Touring kan kadang-kadang ya cuman lihat keindahan, beda tujuan lah. Kalau ini aku suka yang memang ada ngaruh ke badannya gitu, apa bisa buat nurunin berat badan juga bisa. Jadi dia ya awalnya marah, cuman ya lama-lama dia bisa ngerti. Ya, sekarang kalau ada yang baru aku tanyain dulu gitu. Kalau sinyal-sinyalnya dia nggak mau, ya udah nggak usah dulu gitu. Tapi yang jelas dia sebenarnya lihat gitu kan. Kalau memang itu karena hobiku dan bukan cuman buat kayak banyak-banyakan motor atau apa, dia pasti sebenarnya ngizinin, cuman ya lama aja intinya. Oke, kalau tadi kan hobi karena bola udah sempat kecelakaan nih. Kalau pelipisnya berdarah, kalau di motor pernah nggak? Pasti dong ya. Udah banyak sebenarnya yang ekstrim, cuman yang nggak aku ceritain sama istriku karena kalau dikasih tahu kayaknya nanti di stop. Sudah tidak dapat SIM, surat izin mami. Jadi paling parah dulu apa ya, jatuh dari turunan. Sebenarnya aku tuh kan suka tanjakan tapi takut banget di turunan. Jadi karena aku takut, biasanya malah kejadian hal yang kita tidak inginkan gitu. Jadi kayak waktu itu turun dari tanjakan, aku belum nguasain gimana caranya supaya turunan tuh nyaman gitu. Jadi kenceng banget motornya, terus di bawah ada lubang gitu, jadi aku turun jatuh ke lubangnya, terus aku
lepas dari motor kena stang, kena GoPro juga deh masuk ke dalam, terus kena batu yang ada di bawah, kena pinggul semua kiri kanan bengkak, terus kena kepala juga kena batu. Terus cuman karena memang ya itu kalau main trail ini selama kita pakai full protektor dia akan jauh lebih safety. Kalau nggak pakai aduh bahaya sekali. Di waktu itu pernah motorku muter-muter kena, jadi aku lagi pulang agak malam karena aku nggak punya lampu karena special engine nggak ada lampunya. Jadi tiba-tiba lagi kenceng nggak lihat ada lubang, jadi pas lubang kenceng muter motornya, aku jatuh, motornya muter kena kepalaku. Sambil muter-muter, tapi karena pakai helm cuman rasanya dituk, jadi nggak ada apa-apa gitu karena helmnya lumayan hebat, itu helm itu penolong. Dan dia kena kaki biasalah ya, codet, berdarah, terus ya bengkak-bengkak, diurut. Itu udah sering gitu. Jadi ya kita nikmatin plus dan minusnya.